Assalamualaikum Bu, perkenalkan Bu, saya Dr. Turadipa Azahra, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Bu, izinkan saya untuk mengidentifikasi diri terlebih dahulu Bu ya. Dengan ibu siapa Bu? Bu Lila. Bu Lila. Untuk usianya Bu? 26 tahun. 26 tahun Bu ya. Untuk tanggal lahirnya? 29 Mei. 29 Mei. Baiklah, ini Bu Dilong, 26 tahun, untuk tanggal lahirnya 29 Mei. Sesuai ya Bu ya? Baiklah Bu, nah di sini Bu, saya akan melakukan penyuntikan kepada Ibu. Nah tujuannya itu untuk pengobatannya Bu. Nah saat proses penyuntikan tadi, nah mungkin ada tindakan yang kurang nyaman, tapi saya akan lakukan sebaik mungkin agar mengurangi rasa tidak nyaman Ibu. Nah sebelumnya, apakah Ibu ada riwayat alergi Bu? Tidak ada Bu ya. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu setuju dengan tindakan yang saya akan lakukan? Setuju Bu ya. Nah Bu, nanti untuk dosis obatnya nanti yang saya akan berikan, obat itu saya akan berikan dengan sesuai ya Bu ya. Baiklah Ibu, karena Ibu sudah setuju untuk melakukan pengobatan dengan cara penyuntikan ini, mari kita lakukan timbangan berat badan terlebih dahulu Bu ya. Baiklah, di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah selesai menggunakan hand sanitizer, saya akan menggunakan hand glove. Setelah selesai, di sini saya akan memperlihatkan jarum-jarumnya. Di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita lihat ada alcohol swab, lalu ada needle 23 atau 25, ada hand gloves, ada hand sanitizer, ada speed dengan 1 cc, 3 cc, dan 5 cc, ada pill dan ampul. Lalu di sini ada plaster dan medical tray. Nah, selanjutnya di sini saya akan baca nama obat yang akan diberikan. Nah, setelah itu saya akan periksa label kembali. Saya akan periksa cek kembali cara pemberian obat, expired date, serta sebelum menghitung dan menyiapkan dosis. Lalu saya akan memberikan dosis obat dengan benar. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengambilan obat dari vial. Yang pertama, kita ambil vialnya, lalu kita buka penutup vial. Nah, lalu kita bersihkan bagian atas vial dengan kapas alkohol. Kita bersihkan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swipe. Buang ke sampah. Lalu kita oleskan pada bagian atas vial sampai mengering. Buangkan. Lalu, setelah itu kita buang kapas alkoholnya. Lalu kita siapkan split dan jarumnya. Begitu juga dan jarumnya. Setelah itu saya akan lepaskan pelindung jarum ini.
Lalu saya akan masukkan vial dengan tangan yang tidak dominan. Saya akan masukkan ke bagian atas karetnya. Lalu saya akan tarik volume obat dengan benar. Setelah itu, saya akan keluarkan jarum dari vial, lalu akan saya periksa gelombang udaranya. Lalu saya akan periksa kembali obat secara tepat. Lalu saya akan masukkan ini. Nah, lalu saya akan lepaskan pelindung jarumnya. Nah, lalu saya akan ganti jarum dengan yang baru. Lalu saya akan meletakkan split, jarum, kapas alkohol, plester ke dalam tray. Lalu di sini saya akan pengambilan obat dari ampul. Pertama, kita ambil ampulnya, lalu kita masukkan semua obat ke bagian bawah ampul. Nah, sudah di bawah ampul. Lalu kita bersihkan leher ampul dengan kapas alkohol. Nah, kita bersihkan, lalu tunggu sampai kering. Nah, sambil menunggunya, kita akan siapkan split dan jarum. Setelah itu, kita akan lepaskan pelindung jarum. Kita siapkan split dan jarum. Nah, lalu kita akan leher ampul dibungkus dengan kasa, lalu patahkan dari bagian atas menjauhi operator. Nah, setelah itu kita lepaskan pelindung jarum. Pegang ampul dengan tangan yang tidak dominan dan masukkan jarum ke dalam ampul. Setelah itu, aspirasi obat ke dalam jarum suntik. Setelah itu, setelah diaspirasi, arahkan jarumnya tadi secara vertikal dan tarik sedikit ke belakang. Lalu keluarkan udara dari jarum suntik. Nah, setelah itu pastikan volumenya tepat seperti dosis yang dibutuhkan. Nah, kita masukkan kembali. Lalu kita ganti jarum pelindungnya. Kita ganti ini. Setelah itu tempatkan split, jarum, kapas alkohol, plester ke dalam tray. Lalu tempatkan kartu identitas dan obat-obatan pasien. Yang kedua, dekati dan identifikasi pasien. Lalu jelaskan kepada pasien prosedur dan obat yang akan diberikan. Lalu yang terakhir, berikan pasien ruang yang privasi. Nah, di sini saya akan melakukan injeksi dengan mengidentifikasi anatomical landmark. Yang pertama, untuk intradermal, aspek yaitu dalam lengan bawah atau area skapula punggung. Untuk subcutaneous, bagian abdomen, aspek lateral lengan atas atau paha.
Lalu untuk intramuskular itu adalah lateral aspect, lalu juga ada buttocks, ada ventral gluteal, ada upper arm atau bagian deltoid atau bagian deltoid tadi. Baiklah, sekarang saya akan melakukan penyuntikan secara intradermal. Untuk injeksi dengan intradermal, penyuntikan intradermal dilakukan dengan sudut 10 hingga 15 derajat dari permukaan kulit pada bagian dalam lengan, bawah atau punggung di area skapula. Lalu bersihkan area dengan swipe alkohol menggunakan gerakan memutar dari dalam keluar. Gerakannya dari dalam keluar. Nah, setelah diberikan swipe alkohol, tunggu hingga mengering. Setelah itu, lepaskan pelindung jarum. Kemudian hilangkan gelembung pada jarum suntik. Nah, setelah itu suntik jarum pada area kulit dengan sudut 10 hingga 15 derajat dengan bavel jarum mengarah ke atas. Lalu masukkan obat secara perlahan dan perhatikan terbentuknya suatu wheel. Lalu tutup jarum, lalu tutup jarum, usap dengan alkohol. Setelah itu kita akan tutup menggunakan plester. Lalu untuk yang kedua adalah suntikan subcutaneous. Untuk penyuntikan subcutaneous ini dilakukan pada area perut, bagian lateral lengan atas atau tungkai atas. Nah, penyuntikan ini dilakukan dengan sudut 45 derajat. Nah, pertama kita bersihkan terlebih dahulu dengan swipe alkohol lalu dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Setelah itu, setelah selesai, kita tunggu sampai kering. Nah, lalu kita lepaskan penutup jarumnya, pelindung jarum. Lalu kita periksa gelembung dari jarum suntik. Nah, setelah itu kita masukkan jarum dengan sedikit mencubit bagian sekitar kulitnya dengan sudut 45 derajat tadi. Lalu masukkan obat secara perlahan. Lalu kita cabut dengan cepat ketika obatnya sudah dimasukkan semua. Lalu kita pijat area suntikan untuk membantu penyerapan. Nah, setelah selesai, kita akan ketika selesai kita akan tutup dengan plester. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan penyuntikan intramuskular. Nah, penyuntikan intramuskular itu dilakukan pada otot vastus lateralis, dorsogluteal, ventral gluteal, dan pada otot deltoid atau lengan atas. Nah, dengan membentuk sudut 90 derajat dari permukaan kulit. Lalu untuk bagian bokong atau bagian dorsogluteal itu dibagi menjadi 4 kuadran atau dibagi menyilang dari
dari sias menjadi 3 bagian. Nah, bagian atas, bagian luar ini merupakan area yang aman untuk menyuntikkan. Baiklah, di sini saya akan bersihkan area suntikan dengan kapas alkohol. Saya akan membersihkan bagiannya menggunakan alkohol. Ini. Nah, setelah itu saya akan keringkan. Nah, lalu pastikan jarum suntik tidak terdapat gelembung. Nah, setelah itu saya akan buka penutup jarum. Nah, lalu saya akan masukkan jarum dengan sudut 90 derajat bagian sininya. Saya masuk, lalu saya lakukan aspirasi. Saya lakukan aspirasi jika terdapat darah maka ditarik. Jika tidak terdapat darah, kita bisa memasukkan obat secara perlahan. Lalu kita cabut dengan cepat. Nah, setelah itu kita lakukan pijat pada area penyuntikan, lalu dengan menggunakan kapas alkohol juga. Nah, setelah selesai, kita tutup dengan plester. Lalu setelah melakukan tindakan, buang langsung jarum ke dalam safety box tanpa menutup kembali jarum. Tanpa menutup kembali, kita buangkan ke safety box. Lalu bila tidak terdapat safety box, lakukan rescaping dengan teknik one hand. Selanjutnya, saya akan melakukan tahapan evaluasi. Untuk tahapan evaluasi ini, saya akan mengevaluasi kondisi pasien setelah 15 menit melakukan tindakan penyuntikan. Nah, setelah itu untuk dokumentasi, di sini saya akan lakukan dokumentasi tindakan penyuntikan pada pasien seperti tanggal dan waktu pemberian obat, dosis dan jenis injeksi, respon pasien terhadap pengobatan, lokasi injeksi, serta nama dan tanda tangan operator. Terima kasih.